terkait dengan penentuan kuota P3K. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Kebetulan pada saat itu penentuan kuota P3K, selama ini kan kita hanya mendengar statement dari yang terakhir itu dari Menteri Keuangan bahwa P3K itu gajinya akan dibiayai dari pusat. Tetapi kenapa kok angkanya masih di 550? Karena kami hanya baru mendapatkan statement, belum ada hitam di atas putih. Ini informasi dari BPKPAD, belum ada hitam di atas putih bahwa P3K ini akan biayai dari pusat, sehingga kami masih menghitung kuota yang kita usulkan itu agar mampu dibayar oleh APBD. Maka dari itu, mumpung bapak-bapak yang terhormat ini ada di sini, mohon kami yang berada di daerah ini, anggota kami itu ada 8 ribuan PGRI, anggota PGRI, guru dan tenaga pendidikan. Yang PNS itu sudah kurang dari 4.000. Jadi perbandingan antara PNS dan WB itu sudah 1:1. Mohon kami dibantu agar kami bisa mengusulkan seluruh anggota, seluruh tenaga Wiyata Bakti ini untuk meraih P3K di tahun 2021 atau tahun berikutnya begitu. Kalau sudah ada kejelasan bahwa P3K akan dibiayai dari APBN. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya nama Agus Iswanto, Kepala SD Karangasem 12. Kebetulan saya dipercaya menjadi Ketua Forum K3S Kabupaten Batang, Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Lanjut, oke. Terima kasih Pak. Yang ingin saya sampaikan satu hal aja Pak. Mohon untuk penerimaan CPNS ini dari teman-teman kami Wiyata Bakti yang usianya masih bisa mendaftar di CPNS untuk pengabdiannya diperhitungkan Pak. Diperhitungkan dalam arti nun sewu untuk penerimaan CPNS ini lama pengabdian ini mohon diperhitungkan, karena nun sewu selama ini teman-teman kami yang sudah mengabdi beberapa tahun itu kalah disalib Pak dengan anak-anak yang baru saja lulus dari universitas karena mereka masih cemerlang. Agak singkat Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bu Sekda, dan beserta jajaran dari Dinas Pendidikan. Langsung saja. Terima kasih. Yang pertama, perkenankanlah saya Mulyarse, Koordinator K2 Kabupaten Batang, sekaligus juga anggota Pagardika dari Kabupaten Batang. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama bahwa terima kasih kepada Komisi 10 yang telah membentuk panja terkait dengan pengangkatan honorer untuk menjadi ASN. Yang kedua, bahwa saya dan teman-teman ini sudah lulus P3K sejak tes tahun 2019 Bapak, namun sampai sekarang kami khususnya di Kabupaten Batang sejumlah 170 belum menerima SK. Mohon untuk diperjuangkan di pusat agar segera turun Permendagri. Yang ketiga,
Sisa honorer kategori 2 di Kabupaten Batang itu sejumlah 96. Yang satu kemarin sudah meninggal sebelum ada pengangkatan tenaga P3K untuk tahap kedua. Jadi jumlah honorer kategori kedua di Kabupaten Batang sekarang tinggal 95. Mohon kepada Komisi 10, karena notabene dari honorer kategori 2 ini rata-rata sudah mengabdi minimal 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun lebih. Ini untuk diperjuangkan secara bertahap agar bisa diangkat untuk menjadi ASN. Seperti tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari K3S bahwa ada perhitungan dari masa kerja dan berdasarkan umur, sehingga teman-teman K2 yang sudah expired, yang rata-rata sudah kepala 4, ini tidak bersaing dengan umum. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Fikri, ada 6 yang menanyakan. Mohon izin saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggarisbawahi dari khususnya yang terkait dengan tenaga pendidik dan guru yata bakti itu, Pak. Kesulitan kami begini ya, Pak. Kalau yang diangkat itu guru baru yang mengikuti seleksi CPNS, kemudian refresh, kemudian mereka diterima, ini nanti di lapangan ini akan menggusur dari guru yata bakti yang sudah lama di sana, Bapak. Makanya sekali lagi kami mohon perhatiannya agar guru yata bakti ini betul-betul mendapatkan perhatian. Yang pertama, apabila usianya masih memungkinkan, ini agar bisa langsung diangkat ASN. Kalau misalnya yang usianya sudah di atas 35 tahun, ya prioritas untuk P3K. Demikian, Pak. Sehingga untuk adik-adik kita yang lulusan baru ini biar ngantri dulu setahun 2 tahun begitu, biar urut Pak, biar urut kacang gitu. Monggo, Pak. Panja yang ini juga cerita dari masyarakat. Ada 438.000 honorer K2. Kemudian sekitar 180 ribuan lebih barangkali itu honorer non kategori yang lebih dari 35 tahun. Artinya kalau lebih dari 35 tahun berarti nggak mungkin daftar PNS. Nah kemudian kalau di total itu sekitar 1,2 atau 1,3 juta itu honorer semuanya. Honorer semuanya yang non kategori dan belum 35 tahun dan sebagainya, tetapi honorer. Honorer itu kan artinya karena ada guru atau tenaga pendidikan yang meninggal atau diangkat jadi pejabat, jadi sekda guru ada Pak, ada jadi apalah gitu di daerah dan sebagainya, karena kosong jadi pengawas, jadi kepala sekolah dan sebagainya, akhirnya sekolah-sekolah itu mengangkat. Jadi tidak salah kepala daerahnya, bukan salah kepala sekolahnya, tapi karena memang ruangannya kosong. Kalau kosong harus diisi, makanya nggak bisa kemudian saling menyalahkan. Ini kenapa? Karena ada banyak honorer dengkulan. Kalau tidak ada orangnya itu mungkin demit namanya. Tetapi kalau ada orangnya itu hanya karena masalah administrasi saja. Jadi kenapa menjadi naik 11 kali pada tahun 2009 sampai 2011 dan sebagainya? Karena real memang adanya sekian. Jadi ini kita nggak boleh mengelak. Nah oleh karenanya Komisi 10 lantas membentuk panjanya galak nih. Judulnya pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Ini baru saja di launching kapan ya, Mbak Esti? Kemarin ya? Beberapa hari lalu. Hari Selasa. Nah ini ketuanya yang tadi bunyi nih. Halo Ibu. Ketuanya Ibu. Siap. Agustina Wilujeng Premestuti ini. Ini nggak ada istilah koalisi oposisi. Pokoknya ini pendidikan. Pendidikan itu mau pemerintahannya ganti-ganti segala macam. Yang kena ya anak-anak kita. Jadi nggak ada istilah apa, makanya ini udah.
Jangan kemudian karena koalisi terus nggak berani dong. Begitu ya Mbak Agustina. Ya, siap, Mbak Fikri. Sebenarnya Mbak Agustina ini punya komitmen dan sudah menyampaikan juga kepada ini, mudah-mudahan bukan angin surga ya, namanya kerja, namanya perjuangan, jadi harus bareng-bareng. Jangan kemudian ini coba kita lihat apa kerjanya DPR. Ya nggak begitu, DPR kan hanya menyampaikan aspirasi, kemudian bersama-sama mengawal, kemudian nanti dengan eksekutif bersama-sama. Dan satu eksekutif itu juga tidak hanya satu kementerian pendidikan saja, tapi kementerian Pan-RB, ada BKN, ada Kemendagri dan seterusnya. Bahkan kemarin juga ada LEK ya. Di sana sudah kita gemborkan supaya ada peluang, dan kemudian dia ada peluang 1 juta P3K, ternyata yang termanfaatkan baru 550.000. Kenapa? Ternyata usulannya dari daerah, Pak. Jadi nanti harus nyambung antara pemerintah pusat dengan daerah. Jadi daerah itu juga harus betul-betul real yang ada itu berapa, ajukan semuanya gitu. Karena ini nasib semuanya. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu informasi tentang Komisi 10. Cukup ya, Bapak Ibu mau ada yang sudah cukup ya? Saya karena waktu mungkin Bapak Ibu, saya kira ini banyak hal yang masukan sifatnya. Mudah-mudahan dicatat ya. Ada tenaga ahli juga. Jadi ini semuanya karena panjanya baru diresmikan. Tapi belum mulai kerja belum mulai kerja. Judulnya pengangkatan GTK, guru dan tenaga pendidikan menjadi ASN. Mohon maaf, tidak bisa PNS harga mati, nggak bisa. Karena undang-undangnya ASN. ASN itu ada 2, ada PNS dan ada P3K. Dengan alasan tadi Pak Martanto bilang karena kondisi keuangan negara dan sebagainya, ya sudah kita terima sesuai dengan undang-undang, kita nggak bisa nabrak undang-undang. Tetapi ya sebenarnya saya usulnya penyelesaian, tetapi Komisi 10 kesepakatnya pengangkatan. Karena kan ternyata bakti itu kan ada karena kebutuhan. Jadi honorer itu ada karena kebutuhan. Masalahnya memang pengalaman tadi Pak Wartanto 2009, 2011 itu naik bukan 1-2 kali, bukan 100%, bukan, tapi 11 kali. Jadi kenaikannya itu luar biasa. Itu karena tahu bahwa K1 itu diangkat semuanya jadi PNS, sehingga berlomba-lomba mengangkat honorer. Itu masalahnya mungkin. Tetapi sekarang saya kira perlu dicek. Yang penting ada enggak, dan itu di lapangan ada. Nah itu verifikasi dan validasi data itu kita ini problematikanya di data memang. Tetapi sudah dikunci nih 438.000 itu sudah dikunci, dan guru itu cuma 156 yang K2 ya, 157 mohon maaf, 157.000 itu juga sudah dikunci, tidak bisa nambah. Yang K2 ya, yang K2. Nah sekarang itu kan masalahnya karena K2 tidak selesai, maka ada yang non K. Mestinya kan 2005 PP 48 itu 2006 itu selesai lah gitu. Ternyata 2009 nggak selesai, 2012 malah keluar PP 56 dan seterusnya sampai kemudian kemarin 2019 itu mau diselesaikan semua. Jadi rapat gabungan 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah terakhir, sehingga mestinya demonya kan PNS harga mati. Tetapi kemudian tidak harga mati, harga hidup, harga susah ya. Kalau kemudian akhirnya rapat gabungannya tertutup dan pemerintah mengajukan 3 skema. 3 skema itu sesuai dengan undang-undang ada 2, yaitu PNS dan P3K. Kemudian satunya itu guru dengan gaji sesuai dengan UMK atau UMR gitu. Jadi ini yang tetapi sekarang nggak ada diskusi menjadi 3 karena undang-undangnya hanya 2. Undang-undangnya ada 2, maka kemudian nanti kita carikan formatnya, formulasinya. Nah ini yang nanti tugas dari Panja itu, nanti formulasinya seperti apa sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Nah hanya mungkin nanti tentu ada batasan waktu. Ini yang berapa tahun tadi Pak Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Batang menyampaikan rata-rata 12 tahun Pak Manya. Kalau 12 tahun saya kira saya layak.
kalau 12 tahun. Tetapi kalau baru 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, ini ya terpaksa kemudian nanti keluhannya Pak Kepala Dinas diganti dengan fresh graduate ya, kan masih fresh juga kalau baru 1 tahun. Masih fresh lah, masih mikirnya masih inilah, masih cerdas gitu. Tapi kalau sudah 10-15 tahun itu sudah mikir utang, sudah mikir apa segala macam. Sudah menikah, sudah ini dan seterusnya. Iya sudah remes, jadi mungkin mikirnya ini. Yang cerita Pak Guru ini Pak. Yang cerita Pak Guru, saya pernah jadi honorer, saya pernah jadi PNS, saya pernah jadi kepala SMK dan sebagainya, sehingga saya kira memang tidak adil. Tetapi sekali lagi ini masukan sudah ditulis, kemarin juga sudah nyampaikan, dan nampaknya saya nggak akan respon satu-satu, dan ini menjadi masukan yang luar biasa. Mudah-mudahan Bu Agustina Wilujeng juga nyicil. Wah ada Mas Nada kan, nulis ya Mas Nada ya. Ada Mas Nada itu dicicil gitu supaya nanti jadi rekomendasi di. Ya Pak Fikri. Wah itu suaranya keras. Dengarkan. Ya suaranya keras berarti itu energinya, powernya masih full power tuh. Belum. Karena belakang powernya ada Pak Fikri. Belakang powernya ada Pak Fikri. Nah, ini ada Mas Nada juga nulis, saya kira. Jadi nanti mohon maaf bukan menyerahkan begitu ya, tapi bareng-bareng. Jadi yang sudah misalnya nanti dulu itu awal bersama lembaga kursus dihilangkan begitu saja oleh Kemendikbud. Ada demo, ada apa segala macam. Kita atur, kemudian diatur sampai ke Komisi 10, dialog dengan Komisi 10 dan sebagainya. Akhirnya dapat 2 ya. Rumahnya dapat 2 ya. 2 direktur ya Pak. Pas 1 direktur. Tapi ada di pendidikan vokasi, di vokasi saja. Ya, tapi ada jelas rumahnya. Tadinya nggak ada rumahnya. Ini Kemendikbud gimana kok tiba-tiba menghilangkan begitu saja? Kursus-kursus mau dibubarkan saja atau bagaimana? Atau juga lembaga lain. Ternyata luar biasa. Jadi ini nggak ada yang tidak didengar kalau kita bersama-sama. Jadi bersama-sama, jangan kemudian nyerahkan ini. Wah nanti kalau nggak sukses DPR-nya memang nggak bisa kerja atau apa, nggak bisa begitu Pak. Bareng-bareng. Kan kita terbatas sesuai dengan kewenangan kita masing-masing, sehingga saya tidak perlu merespon, termasuk ini Bapak Ibu yang COE kosong Pak, monggo, saya kan sudah ngasih ini, ya sudah didengar ini, meskipun tapi kan di dirjen vokasi ya Pak. Nah mohon ini keluhan Bapak-Bapak dari sini, COE Center of Excellence SMK, yang lain pada dapat, sini zong katanya ya Pak, istilahnya zong, istilahnya kosong. Tadi masa 1-2 enggak? 1-2 itu apa gunanya kita datang ke sini Pak? Gitu. Jadi minta tolong. Itu Pak Martanto silakan. Kan ada 500. Ada 500 masa 1-2 enggak dapat ya Pak? Masa kosong sama sekali. Iya, ya mudah-mudahan, makanya Bapak mendengar Pak Sumanta ya, ya itu. Jadi ini silakan dicatat Pak Martanto, dicatat ada nomornya. Dicatat nomornya. Meskipun itu beliau direktur kursus, tetapi kan 1 dirjen. Direktur SMK kebetulan lagi kena COVID bersama keluarganya, sama istrinya dan sebagainya, masih, sehingga mungkin tidak bisa ke sini. Saya memang sudah pesen-pesen kalau bisa kita datang bersama dengan pengambil kebijakan, bukan yang nanti kita tampung, kita sampaikan. Oh enggak bisa. Kita sampaikan ini Pak Martanto langsung juga, tapi ini beliau direktur khusus. Jadi kalau ada hal-hal yang lain tadi sudah mengingatkan beliau, jangan tidak nyebut-nyebut kursus. Ini karena SMK itu nggak sudah sendiri, nggak bisa langsung ini. Jadi manfaatkan, nanti saya kira pendidikan luar sekolah yang dulu di pendidikan masyarakat, saya kira bisa dimanfaatkan. Saya kira itu saja. Yang lain cukup ya Mbak Esti ya. Waktunya saya kira begitu. Jadi sudah lebih seperempat jam. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas segala responnya, dan kami masih masih menunggu mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan secara tertulis. Tadi muncul emailnya, alamat email silahkan ditulis, kemudian atau mungkin kalau sekretariat ada WA, ada apa segala macam disampaikan, silahkan begitu. Sekali lagi matur nuwun, saya kembalikan Bapak Ibu, Pak Sekda, Bu Sekda dan Pak Kepala Dinas, matur nuwun Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualah yang membatasi diskusi kita,
Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Kabupaten Batang dapat dibawa ke Jakarta dan membuahkan hasil yang menggembirakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.